Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil halim al-azizir rahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب أرواحنا وشفاء صدورنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن إن شاء الله على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أصحاب الفضلاء والكرماء والأعزاء، para masyayikh, para kiai, para asatid, para hujjaj, para ustazah, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu guru, aparatur pemerintah, keluarga besar, Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hidayah GSM. GSM-nya saya lupa mulu Pak, Geria Sangyang Mas ya. Segenap jamaah taklim subuh yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Ahad ini sudah masuk tanggal berapa ini? 5 ya. Zulhijjahnya 5. Kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahim. Ini kalau Hijriah berarti sudah akhir tahun. Dikit lagi tahun baru. Cuma karena Hijriah nggak ada yang eling aja. Ya, nggak kayak tahun baru Masehi udah rame-rame orang asal udah mau Desember aja. Mau libur kemana ini? Kalau Hijriah ya paling ingatnya korban doang. Ini Zulhijjah berarti kemarin sudah sidang isbat. Idul Adhanya insyaallah hari Jumat. Berarti nggak jadi haji akbarnya. Kalau sekiranya Idul Adhanya Sabtu, berarti Arafahnya Jumat, haji akbar. Tapi kalau Idul Adhanya Jumat, berarti Arafahnya Kamis, tarawiyahnya Rebo. Dan bapak-bapak yang sudah mulai puasa bagus. Ini kayaknya mulai puasa itu tehnya masih pada utuh ini. Masih panas ya. Ini puasa dari tanggal 1 kemarin, hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, puasa Zulhijjah. Ntar Rebo, Kamis itu tarawiyah sama Arafah. Kalau nggak bisa 9 hari ya 2 hari aja besok, Rebo sama Kamis ya, puasa tarawiyah sama Arafah. Tarawiyah itu hari pertama Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya. Terus mikir-mikir itu. Ra'a yara, dalam mimpinya itu. Ini benar nggak ya mimpi datang dari Allah Subhanahu wa taala? Tarawiyah itu hari berpikir-pikir, melihat-lihat. Maka disebut harinya tarawiyah gitu. Besok malam kedua mimpi lagi. Nah, karena sudah 2 malam maka Arafah. Araftu kata Nabi Ibrahim. Saya tahu ini datangnya mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Yaumul Arafah, hari tahu, hari paham bahwa mimpinya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Satu hari saja puasa di Zulhijjah itu sama seperti puasa 1 tahun. Satu hari ya. Jadi kalau hari ini nggak puasa, nggak apa-apa, masih ada Senin, Selasa, Rebo dan Kamis. Gitu. Ya, jadi kita kan nggak bisa berangkat haji, bukan nggak bisa, belum bisa. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalia-amalia yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ada itu kan kata Sayyidina Ali apa kalau nggak salah, siapa yang belum bisa menyembelih dam di Mekah, maka hendaklah menyembelih hawa nafsunya gitu. Siapa yang belum bisa mabit di Mina, di Muzdalifah, maka mabitlah dia cukup dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak keluar dari larangan-larangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Puncak haji memulai kalau kita ya paling enggak puasa lah hari Arafah, hari Tarwiyah, ajak anak turun kita, cucu, istri buat puasa besok hari Rebo dan juga hari Kamis. Terus baru kemudian Lebaran hari Jumat, terus Sabtu, Ahad, Senin, Tasyrik. Berapa hari Tasyrik? 3 hari. Itu nggak boleh puasa Pak ya? Jangan sampai puasa. Sehebat apapun jangan puasa. Ya, sepintar apapun jangan puasa. Udah itu hari istirahat. Suruh makan daging yang banyak. Sampai puyeng malah nggak apa-apa, silakan. Ya, pokoknya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu Tasyrik. Jangan puasa, haram berpuasa di sana. Salat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Qabla kulli syai', sebelum segala sesuatunya, kita kirim hadiah Fatihah pada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan senantiasa Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni khilaf dan dosanya, Allah jadikan kuburnya Allah miryadil jannah. Yang masih ada semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat, mudah urusannya, murah rezekinya. Anak-anak kita Allah jadikan anak turun yang saleh, salihah, muslih, muslihah, muti ahli dini wal ummah. Allah jaga kita, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita, masjid kita, perumahan kita, kampung kita dari berbagai macam musibah, penyakit, bencana, ta'un, fitnah, malapetaka, mara bahaya dan lain sebagainya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada inaili sa'adatin wa khalasul maqasid al khairat jamil hajjat wa sallam ya nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syekhina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salam alaihi wasallam إلينا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Bapak-bapak yang sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya bisa silaturahim lagi di Masjid Jami Al Hidayah setelah sekian bulan, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Saya ingat terakhir bulan Februari sebelum puasa, kemudian puasa, Lebaran, Syawal, Dzulqa'dah, sekarang sudah Dzulhijjah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama bapak-bapak dan dalam keadaan sehat walafiat, utuh, penuh, lengkap. Kalau di kampung saya lagi musim banyak yang meninggal, Pak. Jamaah saya pada meninggal. Udah ngaji cuma 12 orang pada meninggal, mulai meninggal habis, Pak. Ya. Kemarin terakhir namanya Allahyarham Pak Hasan Basri. Meninggal, Pak. Kalau ngaji tuh duduknya di tiang sini nih Pak. Duduk di tiang sini selalu nggak pernah. Itu nggak pernah ada yang mau gantiin sampai sekarang itu.
Tuh kalau yang belas itu tuh udah habis semua Pak. Habis Pak. Ada kali 6 orang 7 orang jemaah saya belas itu udah habis. Tengah yang awet tuh tengah sama belas. Itu bener Pak, bener. Ini saya bukan cerita, beneran, nggak bohong, bener itu jamaah saya itu di musola apa namanya, musolanya Al Mujahidin. Kalau masjid At-Taqwa. Jadi nggak nambah, ya ngurang iya gitu. Dan ngurangnya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah yang disebut sama Gusti Allah nih. Jadi saya tadi baca ada ayat di sini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai datang kepadamu al-yaqin. Jadi kamu tuh ibadah sama Gusti Allah itu sampai yakin gitu. Kalau nggak bisa yakin yang hakiki, hakul yakin, percayalah akan datang yakin yang kedua. Karena semua ulama dalam tafsir itu sepakat bahwa al-yaqin bermakna al-maut. Yakin itu kematian. Karena orang pas mati itu baru yakin. Walau tara, kan ada ayatnya, idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang mujrim tuh kalau kita lihat nanti di hadapan Allah itu nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sambil ngomong, Rabbana ya Allah absarna, saya sudah lihat azab, wasami'na, sudah saya dengar, saya cuma minta satu, farji'na, kembalikan saya ke alam dunia, na'mal soleh, saya mau beramal soleh, inna muqinun. Kok sekarang saya baru yakin? Jadi orang tuh ketika mati itu baru yakin Pak. Maka kata Sayyidina Ali, orang itu pas hidup itu justru tidur. Ini kita sekarang lagi tidur ini. Kapan bangunnya? Besok. Pas kita meninggal, pergi ke hadapan Allah, kita baru bangun dari mimpi kita yang sebentar. Maka penyesalan demi penyesalan itu akan lahir besok ketika meninggal. Sekarang ya enggak, nyantai aja sekarang. Ngopi, ngocok kartu di gardu, mancing, udah nyantai aja menghidupkan hidupnya. Mana yang suka mancing ya? Sama, saya juga suka mancing Pak. Kemarin saya ngaji sama ibu-ibu di di Global Mansion. Itu ada ngajinya Minhajul Abidin. Di situ ada hadis Rasul bagus sekali. Kata Nabi, surga itu tanahnya itu keras dan kering. Orang itu kalau lari di tempat yang keras dan kering cepet Pak. Tapi kalau ke neraka itu tanahnya kata Nabi itu sahlatun wa sahwatun. Lembek. Sahwah itu lembek, bukan syahwah. Kalau syahwah pakai shin, ini pakai sin, nggak ada titiknya. Sahwah, lembek tanahnya itu. Jadi orang tuh kalau nginjek tanah lembek, kira-kira jalan, jangankan lari, jalan susah atau gampang? Susah. Udah jelesep apa namanya kakinya ke dalam tanah itu, jadi bangun susah. Makanya orang mohon maaf kalau mudah tua senengnya di tempat pemancingan, itu sampai mati insya Allah di tempat pemancingan. Itu orang kalau betahnya di gardu sampai tua Pak di gardu. Itu karena tanahnya udah sahwah, udah lembek. Ayo ke masjid, kene aja lah gitu. Kalau kata orang Jawa mah, sini aja udah enak kata dia gitu. Hati-hati. Ya. Neng kene aja di sini aja udah. Jadi udah terjerembab gitu. Padahal mah bisa kalau dipaksain buat bangun bisa. Tapi itu betapa betul yang disampaikan oleh Nabi. Orang kalau sudah nginjek tanah yang lembek, dia akan susah buat bangun. Tanahnya sahwah, wasahlah, lembek. Kayak kita nyemblos ke dalam rawa. Nandur itu kan butuh perjuangan buat ngangkat kakinya mundur segala macam. Tanahnya lembek. Makanya sawah itu bahasa Arab dari kata sahwah. Apa artinya? Tanah yang lembek. Jadi sawah tanahnya lembek kan Pak? Iya lembek. Kalau nggak lembek nggak bisa ditanam padi gitu. Jadi alhamdulillah Bapak sampai kemudian usia kita sekarang masih bisa berangkat ke masjid ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung tua, ya. Bukan kalau mumpung muda udah nggak muda. Mau apa lagi mumpung tua? Itu. Mumpung masih tua. Ya Allah. Kalau sampai meninggal di pengajian kan enak. Kenapa itu? Gak ada ngaji. Oh sakit, hamil sakit. Yo kalau sakitnya kita doain besok datang lagi pengajian sehat. Kalau sakit, kalau meninggal ya sudah selesai.
Wah, Pak Amil nggak datang, ya udah meninggal ya. Ilokan besok dia datang lagi, serem datang lagi ke masjid. Itulah yang disebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang bisa memisahkan kita dengan pengajian ini hanya satu. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Muazzin di masjid saya, di Masjid At-Taqwa. Rumah saya itu di Warung Mangga, kalau Bapak tahu. Kebun nanas, terus lewat sedikit itu ada pom bensin, seberangnya ada Masjid At-Taqwa. Seberang-seberangan dikit sama Tiviko lah. Sate apa? Rita. Oh, sono lagi, sono. Tol. Lewat tol dulu, lewat tol. Bukan, kalau yang sebelah sini Al-Falah. Saya juga ngisi di situ, itu masjid masih saudara. Kalau ke sana lagi At-Taqwa itu, masih sana. Arah Tiviko sebelum Gading itu. Itu kita punya muazzin Ustadz Musnadi, Allah yarham. Baru meninggal kemarin sebelum puasa apa ya? Kalau nggak salah sebelum puasa. Coba Pak, amaliyahnya tidak banyak, hanya sholat jamaah tidak putus dan ngajar ngaji sore. Udah itu aja. Kerjanya itu tiap hari. Kerjaan tahunannya motong sapi, motong kambing. Itu aja kerjaan. Ya Allah, indah banget meninggalnya Pak. Jam Isya hari Senin itu masih ke masjid jamaah. Sorenya masih ngajar. Subuhnya Senin itu masih ngaji subuh gitu. Pulang Isya, tidur ke rumah, bilang ke anaknya, Bapak pengen makan ini apa namanya? Ubi rebus. Rebus ubi. Coba cariin gitu. Cariin sama anaknya ada. Ini enggak ubi rebus kan suguhannya enggak ya? Takut saya. Soalnya habis makan ubi ini masalahnya. Habis makan ubi tidur sebentar kata anak. Anaknya cerita ke saya habis tas saya takziah itu. Jam 10 malam makan ubi, udah ketemu, istirahat jam 11, setengah 12 sesek napasnya. Ya makanya gara-gara ubi apa gara-gara apa? Pokoknya adilalah habis makan ubi kan gitu. Setengah 12 dibawa ke puskesmas, kata puskesmas udah nggak bisa nanganin, kita harus dibawa ke rumah sakit, dibawa ke Primaya. Primaya itu yang di Kebon Nanas itu, yang depannya Ajita itu, saat itu Primaya, dibawa ke situ. Alhamdulillah belum sampai gerbang sudah nggak ada nyawanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya simpulkan, satu pun tidak ada sholat yang ditinggal. Selesai Isya, belum masuk waktu subuh. Kemarin subuhnya masih ngaji hari Senin. Kalau di masjid saya itu ngajinya tiap hari Pak, ngaji subuh gitu. Ini kan seminggu sekali ya ngaji subuh ya. Kampung saya setiap hari, cuma jemaahnya 12 paling, 10, 8 gitu. Tapi itu udah puluhan tahun ngaji. Itu tidak ada yang memisahkan beliau dengan pengajian kecuali satu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuhnya sudah hadir di masjid buat disolatkan. Karena rumahnya samping masjid, dekat, buru-buru disolat. Ya Allah, indah sekali, nggak ada satupun waktu yang ditinggal. Dan itu kan harapan kita selalu. Mintanya nggak muluk-muluk hidup kita itu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimahnya saja. Insyaallah saya ada beberapa hal yang mau disampaikan. Kalau Zulhijjah itu banyak yang bisa digali itu. Karena Zulhijjah itu Asyhurul Hurum, bulan yang mulia. Termasuk dari 4 bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya juga ada haji, ada Idul Adha, Idul Kurban dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang jarang disampaikan orang, saya pengen bahas di pertemuan pagi hari ini. Insya Allah nggak lama, paling sampai jam 10 ya. Kuat nggak sampai jam 10? Benar. Ngaji mah jangan lama-lama, yang penting istiqomah. Terus nggak berhenti. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan jalur harta. Sebab dia punya harta. Sebab dia punya uang. Nggak ada masjid kecuali dia sumbang. Nggak ada majelis taklim kecuali dia bantu. Nggak ada anak yatim kecuali dia santunin. Nggak ada fakir miskin kecuali dia sambangi. Nggak ada pesantren kecuali dia bangun. Dia tahu rezeki itu prinsipnya kata Nabi 3 ketika Nabi menjelaskan surah At-Takasur itu. Akalta fa'afnaita. Rezeki itu kalau kita makan fa'afnaita, hancur dia jadi kotoran. Mau seenak apapun makan itu kalau sudah masuk ke dalam perut hancur jadi kotoran. Aulabista, kalau kita pakai
Baju itu rizki jadi baju. Fa'ablaita, dia akan usang, Pak. Jadi topo, jadi elap, jadi apa namanya, sesuatu yang nggak kita senang, udah jadi begitu aja ngegantung. Sebagus apapun bajunya. Ustadz kan bajunya BH, apa namanya, celananya BH, celananya BHS semua. Bajunya Almia semua. Ustadz mah, Ustadz BHS juga boleh hasil sedekah ya. Agak pernah beli, ya, katanya tuh Ustadz Saiful di pojokan, emang pernah beli BHS? Nggak pernah, dikasih, dibagi, ilokan, dibagi, kita nolak, ya dibagi mah terima aja dari jamaah gitu. Itu bertahannya berapa lama? 5 tahun masih cakep, udah selesainya, setelahnya udah selesai, usang dia. Baju apapun itu, sebagus apapun, semahal apapun, usang dia. Yang abadi itu yang disebut harta kita, tasaddaqta fa'amdoita, yang dititip di jalan Allah itu yang abadi. Itu harta kita itu. Ini subuh nih, ngantongin, kantongnya kanan kiri. Ya. Kalau Almia kan bajunya kanan kiri tuh. Yang kanan 2.000, yang kiri 50.000. Niat yang 50.000 buat beli nasi uduk ntar pulang. Yang 2.000 buat ngamal di masjid. Ya, ngamal subuh. Ya. Ngantuk keluar masjid, main rogoh aja. Ternyata pas di rogoh, yang keambil gocap, udah masukin ke kotak amal. Pas di tukang nasi uduk, puyeng palanya, ngeluarin duit 2.000. Mau udah makan nasi uduk, semur jengkol, segala macam. Yang keluar 2.000, balik lagi nggak ke masjid kira-kira? Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai balik lagi ke masjid. Tapi yang mana yang kira-kira nyampe di hadapan Allah, yang betul-betul harta kita? Harta yang dimasukin yang 2.000, itulah yang betulnya harta kita. Yang kita makan jadi nasi uduk, yang disebut tadi Nabi yang pertama, fa'afnaita, hancur dia jadi kotoran. Maka orang yang pertama ini, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran harta. Dia orang yang jud, sakha, orang yang dermawan, tangannya enteng buat ngasih, buat memberi. Ada orang yang mendekat kepada Allah, Pak. Jadi kekasihnya Allah itu sabab ya ilmu, lantaran ilmu. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah berikan ilmu, Allah titip ilmu. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, Allah angkat derajatnya lantaran dia ngurusin umat. Amil ngurusin umat. Bayangin tengah malam lagi enak-enak tidur diketok, Mil, bangun. Oh, ada yang lagi sakaratul maut, tolong dibimbing. 11:30. Orang lagi ngap-ngapan. Mati enggak, hidup enggak, kata Amil. Ngerepotin amat 11:30 ini mau mati. Besok kepagian dikit, kata Amil. Tapi namanya Amil sudah khidmat sama masyarakat, berangkat. Guru ngantuk-ngantuk subuh, berangkat. Karena memang tugasnya ilmu, khidmat sama ilmu sama masyarakat. Dengan itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pejabat dititipin oleh Allah pangkat, kedudukan, jabatan, RT. Ada RT? Mana RT? Mana RT? Apa RT? Masya Allah. RT, imam, guru, Masya Allah, luar biasa. RW ada RW? Sebelahnya. Udah sepaket dong, RT RW nggak bisa dipisahin udah mah. Mana-mana bareng ya. Lurah mah kagak ada, jangan ditanya. Lurah mah lagi rapat, apalagi minggu begini, rapat di puncak lurah mah. Itu jabatan, Pak. Kalau dititipin oleh Allah jabatan, kemudian dia bisa memegang jabatan itu. Dengan jabatan itu kumpul tempat-tempat kebaikan, dengan jabatan itu bubar tempat-tempat kemaksiatan, maka dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur pangkat dan jabatan itu. Tanda tangannya bisa ngebubarin tempat-tempat maksiat. Bapak ingat di Tangerang ada namanya Dadap. Paham Pak tempat apa? Paham banget, Pak RT kenceng banget. Paham. Curiga saya. Itu kiai-kiai setangerang ngomong bertahun-tahun nggak bubar-bubar, Pak. Dadap nggak bubar-bubar. Ismet Iskandar almarhum ya, udah meninggal ya. Tanda tangan surat, bubarkan Dadap, bubar malam itu juga Dadap. Walaupun cuma geser dikit ke Kosambi. Tapi kan bubar lumayan, Dadapnya bubar. Itu lantaran apa? Tanda tangan. Kiai nggak punya itu. Kiai nggak bisa. Tempat maksiat itu yang bisa membubarkan tanda tangannya pejabat. Maka disebutlah dia pemimpin yang adil, yang dicintai Allah, dia dekat kepada Allah karena dia menjadi seorang pemimpin yang adil. Jadi kekasih Allah. Ada yang Allah kasihnya fisik kuat,
kuat puasa bertahun-tahun, kuat sholat malam bermalam-malam berpuluh-puluh rakaat. Maka dia mendekat kepada Allah dengan ibadah mahdoh, puasa, sholat, wirid, zikir, dan lain sebagainya. Dia jadi kekasih Allah lantaran ibadah-ibadah mahdoh itu. Tapi ada pak orang, mohon maaf, di pelosok-pelosok kampung, di desa-desa, harta nggak punya buat diinfakkan, ilmu nggak ada buat dibagi, pangkat jabatan boro-boro, fisik juga udah nggak kuat, kita banget lah modelnya, ya, harta nggak banyak-banyak amat, ilmu nggak ada buat ngajar, sholat 2 rakaat aja puyeng pala, tahajud itu 4 rakaat sujud agak lama aja udah puyeng pala, mau puasa asam lambung naik, nggak punya apa-apa. Apa yang kira-kira dipamerkan di hadapan Allah? Kita masih punya satu, kita punya anak, ada punya anak. Dengan anak tersebut banyak orang-orang di pelosok-pelosok kampung, pelosok-pelosok desa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran satu anak, keturunan. Anak, Pak. Insya Allah kalau kita ini semua rata-rata punya anak. Ustaz, saya sama istri nggak punya anak. Pak, anak itu nggak mesti anak biologis dalam agama. Ada istilahnya anak ideologis. Ponakan kek kalau dia diurusin, anak disebut. Murid kek kalau dia diajarin, anak. Sepupu kek, saudara kek, dulu pernah tinggal di rumah kita, kita ajarin, kita suruh sholat. Anak kita itu termasuk. Anak ideologis. Di dalam agama itu ada anak biologis, ada anak ideologis. Ya, tapi bukan anak biologis, ideologis untuk hamil duluan terus dibilang oh itu anak biologis saya, di situ nggak berlaku anak biologis. Tapi dalam pendidikan itu ada anak biologis, ada anak ideologis. Dalam fikih nggak ada anak biologis ideologis, tapi dalam tarbiyah pendidikan ada anak biologis, anak ideologis. Anak, Pak, itu bisa membawa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ada syair mengatakan begini, ni'mal ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul abna'i. Ulangin, Pak. Ngomong baik. Sekali lagi, ni'mal ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul abna'i. 1, 2, 3. Nikmal apa? Pokoknya yang itu Ustaz, apa kira-kira? Ustaz lah udah mau ngajar sama aki-aki pakai dites segala, Ustaz mau ngaji juga syukur gitu. Nikmal ilahi, nikmat yang Allah berikan alal ibadi buat hamba-hambanya Allah itu kasiratun, banyak, Pak, nggak kehitung. Allah ngasih nikmat kita itu nggak kira-kira banyak, bahkan lebih banyak yang nggak kita minta ketimbang yang kita minta tadi. Ya ilmu, ya rizki, ya sehat, ya panjang umur, segala macam itu nikmat semua. Tapi kata syair itu, yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu satu, najabatul abna, nikmat punya anak, dan anak itu menjadi anak yang sukses, bukan hanya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Najabatul abna itu nikmat yang paling besar. Makanya pernah ada kisah, saya lupa namanya, ada seorang kiai cerita sama saya gitu. Di surga itu ada majelis para wali, majelis para nabi, majelis para salihin. Itu tiba-tiba dikagetkan dengan ada seorang ibu-ibu lah katakanlah. Itu terbang dari satu tempat di surga ke tempat yang lain, dari satu tempat di surga ke tempat yang lain dengan sayap yang panjang indah, terbuat dari batu zamrud, permata, intan, zabarjat, bagus sekali. Pas mendarat ditanya sama para ulama, para nabi itu, wahai fulanah, wahai ibu, kok luar biasa sekali makammu, kok luar biasa sekali yang Allah berikan kepadamu, sampai bisa terbang dari satu tempat ke tempat di surga itu. Apa kira-kira rahasianya? Apa dia jawab? Aduh, kalau rahasia ibadah saya biasa-biasa saja, Ustaz. Puasa juga yang wajib doang, sholat yang wajib doang, ngaji juga kalau sempat. Lah terus kenapa bisa diangkat derajatnya sama Allah? Saya ingat para nabi, para aulia, para salihin, ketika kemarin saya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat ada satu amal saya
yang kemudian Allah mengangkat derajat. Siapa itu? Waktu di dunia saya punya anak satu saja, anak saya. Saya titipkan di tempat pendidikan, mondok dia, pesantren dia, belajar agama dia. Ketika belajar agama pulang bisa ngaji dia. Bisa doain saya pas saya meninggal. Ternyata lantaran itulah saya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, punya anak yang bisa mendoakan saya. Itu saja. Anak bisa ngangkat derajat orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Anak. Cuma ini yang mau saya bahas. Cuma dalam Al-Qur'an itu Bapak-bapak sekalian, anak itu semua beritanya rata-rata peringatan. Semua beritanya rata-rata menakut-nakuti. Tidak ada berita yang membahagiakan tentang anak. Kenapa? Satu, kata Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Anak-anak itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kata Al-Quran, yang pertama bisa menjadi fitnah, ujian yang paling besar buat orang tuanya. Fitnah Pak, ujian. Masya Allah lagi kecil mah lucu, imut nurut, suruh ke kanan ngikut, suruh ke kiri ngikut, gede dikit suruh ke depan mundur, suruh ke bawah ke atas, suruh ke atas nyungsep dia, suruh ke kiri ke kanan, nggak bisa dipegang tangannya, berat, diarahin susah. Ditanya galakan dia, Neng emang mau kemana malam minggu? Udah cakep amat anak perempuan, mau tahu aja. Oh itu, mau tahu aja. Urusan anak mau tahu aja. Kira-kira sakit nggak hati orang tua digituin? Masya Allah Pak. Kata seorang ibu, Ustadz, melahirkan anak, mengandung anak itu sakitnya luar biasa. Bahkan digambarkan sama Quran itu dua. Wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Sakit di atas sakit, derita di atas segala derita. Hamalat syukurha wa adu'at syukurha. Ketidakenakan di atas segala ketidakenakan. Bapak-bapak nggak ngalamin. Bu ibu tanya, hamilnya Masya Allah. Saya tahu pas istri saya hamil. Kenapa? Masya Allah Pak, mau tidur aja orang hamil mah susah. Istri saya itu pas lagi hamil anak saya, itu mau tidur kalau nggak diusapin punggungnya nggak tidur Pak. Miring kanan nggak boleh sama dokter. Miring kiri nggak boleh lama-lama. Telentang kalau umur kandungan udah di atas 6 bulan nggak boleh, rusak. Tengkurap apalagi. Orang hamil tengkurap jadi gangsing, gua muter. Nggak boleh. Serba salah. Berat itu Pak. Coba gas LPG ikat Pak di perut Pak. 3 kilo kan pas itu. Coba rasain. Dibawa kemana-mana itu berat Pak. Apalagi pas melahirkan. Melahirkan tuh segala yang ada di perut itu keluar, ya kotoran, ya nanah, ya darah, segala macam itu keluar. Sakit. Kirain saya orang lahir tuh paling 2 jam, 3 jam ya. Istri saya lagi lahiran itu 3 hari 2 malam dari pembukaan 1 ke pembukaan 10. Bahkan ada yang 2 minggu. Perihnya Masya Allah. Demi apa? Demi anak. Tapi ada yang lebih sakit ketimbang melahirkan anak. Apa itu? Dibentak sama anak yang dilahirkan. Sakit. Ya lebih sakit ketimbang melahirkan. Anak tuh begitu. Ujian jadi dari orang tua. Tapi kita jangan buru-buru menyalahkan anak, jangan. Kita dulu lihat nih, kita lihat. Kita lihat. Barangkali kitanya ada yang kurang jadi orang tua, jangan buru-buru. Soalnya kan Nabi pesan begini, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuatlah baik kamu kepada kedua orang tuamu, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Tanpa disuruh, besok anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Takutnya gambaran anak kita sekarang kepada kita adalah gambaran kita kepada orang tua kita dulu. Begitu. Islam nggak ada konsep karma, nggak ada dalam Islam itu karma. Tapi faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu jelas.
Orang berbuat kebaikan dibalas kebaikan, orang berbuat keburukan dibalas keburukan. Itu sudah hal mendasar sunatullah begitu. Takutnya kita masih punya sangkutan sama orang tua kita. Mau berbuat baik sama orang tua, udah nggak bisa. Udah tinggal batu nisannya doang. Tinggal kuburannya doang. Ya Allah, mau berbuat baik sama emak udah nggak ada. Tadi penyesalan. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Kalau emak masih ada, ya Allah, barang sebulan mah bisa ngurusin emak. Barang seminggu mah emak bisa di rumah saya sebelum meninggal, ya Allah. Ngapa saya oper-oper emak saya, ntar di rumah adik saya, ntar di rumah abang saya, giliran ke rumah saya nggak pernah ada, nggak pernah mau ngurusin emak, ya Allah. Sekarang nyesel aja tuh. Itu perbuatan kita ke orang tua kita. Itulah perbuatan anak kita kepada kita. Jadi jangan buru-buru menyalahkan anak gitu. Masya Allah Pak, anak sekarang itu Pak, aduh, nggak kayak dulu Pak. Ya, dulu mah kita ya, dulu kita dinasehatin sama orang tua itu nggak usah diomong, diplototin. Ini orang tua alis naik dikit aja udah tunduk, kita takut. Saya punya kakek itu, punya paman tuh galak-galak banget. Itu kalau main di rumahnya malam minggu rame kumpul itu, asal keluar dari rumah, dehem sekali aja. Tuh rame cucu ponakan semua, langsung senyap Pak. Deheman satu, senyap langsung. Takut, besok kagak boleh main lagi. Karena memang orang tuanya punya wibawa, orang tuanya punya nilai-nilai kebaikan yang anak tuh kalau nyontoh itu ya bisa, kalau nggak melakukan itu ya malu. Misal orang zaman dulu itu kalau ada anak nih maling mangga misalnya, maling mangga ketahuan, maling mangganya Pak RT dimaling misalnya, turun nggak? Dia sambil hitung 1, 2. Kalau nggak turun, gue bilangin bapak lu, jangan Pak RT, jangan, takut sama bapak, jangan dibilangin bapak ya. Bapak saya nggak pernah ngajarin begini, mas saya lagi iseng doang, pengen ngerujak kata dia. Tuh mangga cakep-cakep banget, berarti jangan. Saya turun, saya balikin mangganya. Kalau bapaknya bapak yang soleh, bener begitu. Tapi kalau bapaknya kampret misalnya, ya kan bapaknya kalong, anaknya kampret, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Sepaket itu, mohon maaf, sepaket. Maling mangga, macem-macem aja. Turun, gue hitung sampai 3 kata Pak RT. Kalau nggak turun, gue bilangin bapak lu. Bilangin aja Pak RT, no orangnya di atas. Dia lagi maling mangga berdua Pak. Lu udah mau kresek Pak RT, bilangin aja, emang nggak takut. Orang saya juga yang ngajak dia di atasnya orangnya. Itu disebut anaknya kalem, bapaknya. Nah itu belum bisa jadi orang tua begitu, belum bisa kita. Nah, anak sekarang itu nggak kayak anak zaman dulu, Pak. Anak sekarang itu udah disentak, udah diinin, udah diituin, nggak mempan anak sekarang. Maka guru saya Prof. Nasaruddin Umar itu sekarang Menteri Agama, Amirul Hajj, kemarin beliau baru berangkat ibadah haji. Itu beliau bilang gini, kalau kamu punya anak, terus anakmu nggak bisa dinasehati dalam keadaan sadar, kata beliau, sudah, nasehati dalam keadaan tidak sadar, alias pas tidur. Udah, itu udah cara yang paling ampuh, udah terakhir. Selain berdoa, udah nasehatin dalam keadaan tidur. Habis kalau sadar itu mesti disautin sama dia. Ya, banyakan dia kita ngasih 1, 10 yang balik. Bisa nasehatin pas dalam keadaan tidur. Nah, kamu tuh anak yang soleh, kamu tuh anak yang begini, nurut sama orang tua. Tuh. Jadi yang diserang langsung bukan telinganya, tapi langsung hatinya. Itu dalam ilmu psikologi juga, orang kalau tidur itu langsung gelombangnya udah bukan beta lagi, sudah theta. Theta itu sudah konsentrasi yang paling penuh. Itu akan masuk ke dalam hatinya. Ibu-ibu juga kalau lakinya pada bandel nih, bu, mancing mulu misalnya itu. Udah kagak bisa dibilangin pas dalam keadaan sadar, pas tidur udah bilangin. Ya. Pak, inget Pak, kemarin Pak, di Rawabulan depan Metropolis mati 3 orang Pak lagi mancing. Bilangin, tapi pas dalam keadaan tidur, jangan pas dalam keadaan sadar. Kalau dalam keadaan sadar, galakan dia, Bu. Larang. Masih bagus gua kagak main perempuan, cuma mancing. Galakan dia. Jadi nasihati pas dalam keadaan.
Gitu ya. Nabi sudah mengajarkan konsepnya birru aba'akum tabirrukum abnaukum. Berbuat baik kita kepada orang tua kita, besok anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Itu sudah otomatis. Itu. Makanya yang orang tuanya masih ada sekarang bakti. Bakti yang masih ada, beruntung yang masih ada. Yang sudah nggak ada, sambung doa. Bakti tetap. Bahkan orang tua yang sudah nggak ada itu lebih perhatian ketimbang orang tua yang masih ada. Karena sudah tidak ada hijab, sudah tidak ada batas. Ya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka. Orang itu kalau sudah nggak ada, kata Quran itu fakashafna anka ghita'aka. Itu di hijab itu semua dilepas sama Allah. Fakashafna mukasyafah dia. Fabsaruka al-yawma hadid, penglihatannya menjadi tajam. Ini orang tua kita sekarang. Ini kan rata-rata anak yatim semua ini ya. Iya benar ya Pak ya? Iya rata-rata anak yatim piatu, malah yatim piatu. Itu orang tua kita kalau sudah nggak ada, itu lebih memperhatikan kita ketimbang orang tua kita yang masih ada. Kenapa? Sudah tidak ada sekat-sekat fisik, udah nggak ada batas-batas fisik lagi. Batasnya rohani. Fatihain aja kalau lagi kangen, ntar ketemu dalam mimpi. Ya karena menyambung hati kita dengan hati orang tua itu. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Kamu jangan kira orang yang mati itu bagi orang yang saleh itu mati, enggak, mereka hidup. Bahkan 2 kali disebut bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Kita aja enggak tahu dia hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang tua kita itu. Orang tua kita matinya sudah, mohon maaf, meninggalnya sudah puluhan tahun sekalipun, itu sebetulnya masih dekat dengan kita. Maka disambang kuburannya. Ini mau lebaran disambang kuburannya. Ya, bawain air, bawain kembang, doain. Doa yang penting mah doa. Jangan bawa kembang doang, 5 ember bawa kembang. Air 4 galon dituang ke kuburan orang tua, nyampe gelegepan dari bawah orang tuanya. Kalau gua hidup mau gua cekek kata dia. Air doang, nggak apa-apa, air kembang itu bagus, tapi yang paling utama adalah doa anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata guru saya, ini guru saya yang menyampaikan, Kiai Mujib Qulubi. Kata beliau, anak itu di dalam Quran itu yang pertama jadi fitnah, yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati. Sesungguhnya anak-anak kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu itu bisa jadi musuh. Tadi yang pertama apa Pak? Fitnah. Yang kedua apa? Musuh. Betapa banyak anak yang jadi musuh orang tuanya. Musuh Pak. Kamu polisi aja dikejar mulu. Namanya orang tua mah, ya Allah. Pak, kata Pak RT datang. Noh, si Gatot ditangkap lagi. Ya Allah. Baru kemarin Pak RT, iya. Terus gimana Pak? Ya udah ntar saya ke kantor, saya tebus. Namanya orang tua ya Pak. Ntar saya tebus. Padahal bingung sama istrinya. Mah, ini jual yang mana lagi? Udah habis pakai tebusin dia. Ya udah Pak, mana lagi? Udah tinggal rumah sebelah doang ini. Akhirnya rumah cuma sepetak-petaknya dibagi 2 Pak. 1 buat tinggal orang tuanya, 1 lagi buat nebus anaknya. Yang namanya anak biar bagaimana juga anak orang tua Pak. Tebus. Keluar dia dari penjara, balik ke rumah, minta motor. Dasar anak kurang ajar ya Pak. Ada nggak Pak yang begitu kira-kira? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Di kampung saya banyak Pak. Di sini mah nggak ada insya Allah. Itu rumah yang udah tinggal setengah petak dibelah lagi buat beli motor. Tinggal berapa itu rumahnya ya Allah. Namanya orang tua tuh, coba tuh, orang tua tuh perjuangan sama kita tuh. Bisa nggak kita begitu sama orang tua kira-kira ya Allah? Orang tua terus begitu. Biarinlah bapak mama kita mas tinggal sekamar aja Pak. Tua ini mau nyari apa? Sudah penting anak dah. Kali dia punya motor mau bisa ngojek Pak gitu. Namanya orang tua panjang pikirannya. Padahal dipakai ngetrek sama dia Pak. Anak kurang ajar. Lah udah bunyi nih. Apa Pak lanjut ya? Lanjut. Ini mumpung saya kagak kemana-mana ini hari ini. Biasanya banyak kondangan apa segala macam. Ini nggak kemana-mana saya hari ini. Padahal libur panjang ya. Bapak-bapak juga kayaknya tahu ini tanggal tua apa bagaimana ini kayaknya. Kagak ada wajah-wajah ke puncak apa ke Bandung gitu nggak ada. Itu namanya orang tua Pak.
Hati-hati bisa jadi musuh. Betapa banyak anak yang nuntut rumah orang tuanya, nuntut orang tuanya. Masih ada kemarin di Garut dituntut 8M orang tuanya buat ngasih rumah yang masih ditempatin sama orang tuanya. Coba itu musuh namanya. Padahal kalau Nabi Ibrahim kepada Ismail itu, ya Allah, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin wa syarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'hu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nabi Ibrahim itu mimpi yang tadi saya sebutkan, mimpi menyembelih anaknya. Dasar anaknya soleh, nak, bapak nyembelih kamu nih mimpi. Gimana pendapatmu, nak? Coba bapak ngomong begitu ke anak. Tom, gimana ya? Bapak mimpi semalam nyembelih lu. Bapak sini saya sembelih duluan. Sembarangan nyembelih. Gila kata anaknya gitu. tapi Nabi Ibrahim beda, Pak. Anaknya anak soleh, bukan musuh, sahabat buat orang tuanya. Coba anak soleh apa jawabannya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Pak, kalau emang itu perintah datangnya dari Allah, if'al, laksanakan. Matuk merapa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan Bapak mendapati saya menjadi anak yang sabar, anak yang soleh itu. Anak soleh begitu jawabannya. Nah, kita juga kan pengennya begitu. Walaupun nggak disuruh nyembeleng, nggak, suruh ke warung aja. Tong, warung apa bentar tuh. Malu lagi bikin kue, ya, buat lebaran mau ngoblang, ya, ngoblang durian. Itu kelapanya kurang, tolong apa ke warung. Bentar apa? Gak tahu aku lagi. Baru juga buka HP. Baru naruh pantat doang nyuruh. Ada nggak anak yang begitu sekarang? Ya. Anak saya Ustadz, anak saya. Itu, ya Allah. Kan lain. Disuruhnya nggak berat, nggak seberat Nabi Ibrahim nyuruh Ismail. Ismail itu sudah pasrah. Bahkan diuji sama setan itu. Ibrahim kok itu jadi bapak kok gila? Masa anak mau disembelih dilempar sama Ibrahim. Jumratul ula. Istrinya begitu, kali kalau bapaknya enggak, lakinya enggak bisa digoda, istrinya kali bisa digoda. Bunda Hajar sama. Ini perintah Allah, titik. Sama Ismailnya juga sama. Makanya jumrah itu 3 kan. Ula, usta, aqabah 3 itu. Bapak Ibrahimnya, Bunda Hajarnya, kemudian Ismailnya dilempar semua. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, sampai kemudian mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba mana anak? Tong, aduh, ini bapak sakit, tong, gimana ya? Aduh, mak nggak punya duit, mak, sama mak. Jadi mak nih dirolot, dia punya cincin nih, ada cincin pemberian laki saya, mak udah pakai dulu mak, pakai buat berobat bapak mak. Ada nggak anak yang gitu sekarang? Satu paling atuh doang. Mudah-mudahan anak kita ya, Pak ya. Mudah-mudahan anak kita. Dirolot dia punya cincin, mak pakai mak. Itu yang disebut falamma aslama wa tallahu lil jabin, pasrah dia sudah. Kalau sudah orang tuanya ngomong, pasrah sudah dia. Dirolot dia punya cincin. Kembalikan anak sekarang mah, anak yang melorotin cincin maknya. Ma, ya Allah, mau bayar sekolah mah. Buset, anaknya dinyuruh bayar neneknya. Coba anak mau sekolah mah, sintong mau sekolah mah. Apa? Belum punya duitnya. Ya udah dah nih cincin nih, ini juga boleh lu yang ngasih, kata dia. Tiap lu ngasih 100 gue kumpulin beli cincin, ini mumpung lagi mahal mas jual buat sintong tuh, orang tuh begitu tuh Pak. Bener nggak Pak kira-kira? Iya, dirolot tuh cincin emak tuh, ya Allah, emang satu-satunya. Itu juga dari dia, balik lagi ke dia. Tuh orang tua begitu Pak, kita ngasih ke orang tua aja, baliknya buat kita. Itu dikasih, udah jual sana, udah. Ya, laki lu biar semangat dah kerjanya, gua doain mudah-mudahan cepet naik pangkatnya, cepet dapat bonusnya. Udah tuh pakai dulu, udah kagak usah mikirin gantinya, kagak udah gampang dah. Tuh orang tua begitu Pak. Bisa nggak tuh kita begitu kalau jadi anak? Ya Allah ya Karim. Jadi musuh. Tapi Nabi Ibrahim anaknya jadi sahabat. Lantaran apa? Pendidikannya bagus. Doanya tidak pernah berhenti, dari sebelum ada selalu didoakan. Dari sebelum ada selalu didoakan. Ya, sepercepat. Yang terakhir kata guru saya,
Anak itu yang pertama fitnah, yang kedua musuh, yang ketiga ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman ya'mal wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Anak-anak itu hati-hati bisa menjadi sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bikin lupa kita kepada Allah. Ini penjelasan yang nomor 3, saya cerita aja. Cerita aja. Ini saya cerita dari ayah saya, mertua saya. Jadi ada seorang bapak sama ibu, suami istri, Pak. Udah hidupnya itu nggak ada hal kecuali dunia. Dunia dalam arti kerja. Biar anak bisa sekolah setinggi-tingginya, sekolah di luar negeri. Bagus sih, secara kasat mata mah bagus. Pokoknya siang jadi malam jadi siang lembur. Oh, saya ngumpulin duit biar anaknya pada sekolah tinggi di luar negeri. 3 anaknya, Pak. Ini kisah nyata, 3 anaknya. Betul, Pak. Yang satu sekolah di Jepang sampai kerja di Jepang. Yang satu sekolah di Jerman sampai kerja di Jerman. Yang ketiga sekolah di Amerika sampai jadi diplomat di Amerika. Hebat-hebat anak. Tapi di masa tuanya orang tuanya nelongso. Kenapa nelongso? Waktu emaknya sakit, ditelepon satu pun anak yang nggak ada yang bisa pulang. Nah, kamu yang paling tua nih di Jerman, pulang nak. Emak lagi sakit. Aduh Pak, udah janji sama klien besok, seminggu ke depan belum bisa Pak. Maaf, coba telepon adik di Jepang kali lagi santai gitu. Telepon adiknya di Jepang. Mas, pulang mas. Mama lagi sakit, coba pulang dulu sebentar. Kuliah dia, si bontot di Jepang. Aduh Pak, ujian besok Pak. Kalau saya nggak ikut, saya ngulang setahun Pak. Nggak bisa Pak. Coba telepon kakak nomor 2 di Amerika, dia mah diplomat. Telepon, Mbak pulang Mbak, kamu mah diplomat kan kerjanya fleksibel, gampang, bisa izin apa segala macam, pulang dulu, mama sakit. Aduh nggak bisa, besok ke kedutaan ini, besok ke PBB, besok ke sini, besok nggak bisa Pak. Paling juga masih 2 bulan ke depan, ntar kalau santai saya pulang. Ya Allah, itu orang tua ngedenger berita itu makin sakit. Karena apa? Batin, pengen ketemu anak. Kan orang tua ketemu anak aja udah girang banget, ketemu aja. Gak usah bawa apa-apa Pak ke rumah orang tua, asal nemu aja, asal nemuin aja orang tua Pak. Diingat aja, gak usah bawa apa-apa. Ya, syukur-syukur mau bawa jeruk, bawa apa segala macam. Ya, bawa buah, bawa duit apa segala macam. Asal ditengok aja, satu pun gak ada yang pulang. Akhirnya makin sakit tuh orang tua, ibunya akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ibunya meninggal, anaknya belum ada yang pulang. Yang katanya hebat di Jerman, di Jepang, di Amerika, satu pun gak ada yang pulang. Akhirnya tuh bapak nangis aja, ya Allah, salah saya, salah jalan saya. Ternyata bukan begini cara mendidik anak itu. Bukan diberikan segala macam fasilitas sekolah yang tinggi, bukan. Salah, saya nggak memberikan pendidikan agama yang baik buat anak saya. Yang ada sekarang saya cuma nyesel. Akhirnya kata orang tua saya di cerita itu, semua harta yang tersisa itu dari bapaknya, masih banyak, masih orang kaya, itu jual Pak. Semua harta dijual. Ini harta, kalau anak kan dijual nggak bisa, gimana? Kan yang melalaikan tuh harta dan anak. Harta dijual semua. Lantaran harta ini anak juga kemudian nggak jadi dapat pendidikan agama. Akhirnya dijual semua Pak hartanya. Dibangunkan sebuah masjid yang besar, yang megah. Terus bapaknya kemana? Tinggal di sini nih, di kamar ini nih. Kamar takmir, ngurusin masjid, sama nyiapin tanah sedikit di pinggir masjid. Pesen ke tetangga, ke jamaah, ntar besok kalau saya nggak ada, kuburin saya deket masjid ya. Terserah anak saya mau pulang kayak mau kagak, udah saya minta ampun kepada Allah, salah jalan, salah didik anak-anak saya. Itu yang disebut ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai sekali-kali anak itu menjadi pelalai kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari harta buat anak, sekolah setinggi-tingginya, ternyata anak ya pas sekolah tinggi tanpa pendidikan agama, lupa kepada kedua orang tuanya. Tapi masih ada satu harapan, kata
Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak masih bisa jadi permata hati orang tua. Yang penting apa? Ya selalu didoakan. Didoakan, terutama ibu nih, ibu ya doakan yang banyak. Fatihah 1 kurang tambah 7, kurang tambah 9, tambah 41 terus. Kurang puasain. Situ salut sama orang tua di pondok itu ketika anaknya nggak betah. Kalau anak nggak betah, saya gampang di pondok. Ibunya sama bapaknya masih kuat nggak ngurusin anak? Masih mau berjuang nggak? Aduh Ustadz, saya mah gimana anak aja. Lah gimana anak? Ya udah selesai berarti. Anaknya keluar ya ikut keluar. Ya sudah selesai kalau begitu. Saya nggak mau ngurusin kalau begitu. Tapi kalau ibunya bilang, Ustadz, saya masih mau anak saya mondok. 10 kali dia pulang ke rumah, 10 kali saya anterin lagi ke pondok. Terus saya nemu yang begitu. Wah itu hebat orang tuanya. Saya mau tahu kuat-kuatan siapa. Ayo saya puasain. Sampai lulus Pak, kemarin keterima UTBK di Unsil Tasik tuh. Anaknya dulu nggak betah, tapi ibunya ya Allah sakit, pakai tongkat ke pondok. Biarin Ustaz, 10 kali dia pulang ke rumah, 10 kali saya anterin. Sampai lulus sekarang anaknya di pesantren, keterima Universitas Negeri. Perjuangan orang tua itu begitu. Makanya jangan pernah lupa dan males untuk mendoakan anak-anak kita. Yang kedua, berikan pendidikan terbaik, terutama pendidikan agama, biar anak kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata hati kita. Karena prestasi terbesar kita jadi orang tua bukan saat kita diberikan ini itu sama anak kita, bukan diajak ke sini ke situ, bukan, tapi besok pas kita meninggal, pas kita wafat, anak kita bisa mendoakan kita, bisa kemudian ngimamin jenazah kita, masuk ke liang kubur dia yang azan, ya, yang imam dia, nggak usah nyuruh ustaz, nggak usah nyuruh siapa, anak kita sendiri. Itu adalah prestasi terbesar kita jadi orang tua. Amin ya rabbal alamin. Itu semua pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Nabiullah Ismail atau Nabi Ishak, yang sebentar lagi kita peringati melalui hari raya Idul Kurban atau Yaumun Nahar, hari penyembelihan, insyaallah hari Jumat. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua, bapak-bapak panjang umur, dan terutama anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh solehah, muslim muslihah, mudi ahli din wal ummah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wifili wa liwalidayya amin. Nakhtatim bi qiraah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum hadanallahu yakum ajma'in. Yang baik tadi dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.